Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atia Suamiaja dengan NIM 202105100034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya dari kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Latar belakang. Remaja adalah suatu masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam mencari identitas diri. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan di lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja ini merupakan aset masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja setidaknya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Seperti halnya yang terjadi di dekat rumah saya, yaitu di luar Combersih. Di sini masih banyak para remaja yang masih meminum minuman keras, berkelahi, memakai narkoba, dan masih banyak lagi. Analisis proses perumusan masalah kebijakan. Dalam menganalisis ada beberapa tahap, yaitu yang pertama itu situasi masalah, yaitu pengenalan masalah. Ialah kenakalan remaja ini meresahkan masyarakat. Yang kedua, meta masalah. Ini sekumpulan masalah yang saling terkait. Di antara lain, para pelaku dikucilkan oleh lingkungan. Para pelaku memiliki masa depan yang suram, dapat mengganggu orang lain, meresahkan warga sekitar. Yang ketiga ialah masalah substantif. Masalah substantif ini hasil dari pendefinisian dari meta masalah. Antara lain ialah pelaku ini terjadi biasanya disebabkan oleh lingkungan sekitar. Pelaku ingin mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir ialah masalah formal. Masalah formal ini yaitu perilaku dari kenakalan remaja ini membuat masyarakat tidak aman. Alternatif kebijakan pada kenakalan remaja. Cara mengatasi kenakalan remaja ini berarti menata kembali emosi remaja yang bercabi-cabi itu. Emosi dan perasaan mereka sudah rusak karena mereka ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dan hidupnya harus diselesaikan. Konflik-konflik psikologi yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama ialah kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau bisa diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua ialah motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin yang pertama. Yang ketiga ialah kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Yang keempat ialah pemberian ilmu yang bermakna yang terkandung dalam pengetahuan dengan memanfaatkan film-film yang bernuansa moral, media massa, ataupun perkembangan teknologi yang lainnya. Yang kelima, memberikan lingkungan yang baik sejak dini, disertai pemahaman akan perkembangan anak-anak kita dengan baik, akan banyak membantu mengurangi kenakalan remaja. Yang terakhir ialah membentuk suasana sekolah yang kondusif, nyaman buat remaja agar dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Analisis. Dalam analisis alternatif kebijakan ini menggunakan metode analisis aktor dan dampak. Metode ini mengembangkan dan menganalisis alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan siapakah aktor yang diuntungkan atau dirugikan dan siapakah yang terkena dampak negatif. Untuk menyelesaikan masalah publik seperti halnya kenakalan remaja ini, tidak ada aktor yang diuntungkan, melainkan aktor yang dirugikan. Semisal ada salah satu remaja yang kecanduan menggunakan narkoba. Waktu dia sudah tidak punya uang lagi, dia terpaksa untuk mencuri barang milik orang lain atau tetangga sekitar. Tetangga sekitar ini yang menjadi aktor yang dirugikan. Dan yang terkena dampak negatif ialah sang pelaku nakalan remaja itu sendiri. Karena kalau remaja itu mengikuti gaya yang ingin nakal dan bakal merusak masa depan mereka sendiri. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.